Halo selamat datang di Kongko United TV. I'm United. We're all United. Sorry, gue masih belum setupnya masih belum maksimal ya cahayanya karena gue masih liburan sampai bulan depan. Dan gue masih pakai sweater juga nih karena masih dingin di sini. Tapi tenang aja, kita bakal tetap update ya walaupun settingnya nggak maksimal. Kita bakal tetap update berita transfer Manchester United ya kali ini Tyrell Malaysia. Jadi kita Manchester United lagi pengen coba menghijack deal Tyrell Malaysia dari Olympic Lyon ya. Jadi Olympic Lyon ini udah punya udah agreed lah transfer fee 12 juta euro plus 3 juta euro ke Feyenoord ya buat Tyrell Malaysia. Ya, dan kita coba hijack dengan harga 15 juta tambah add-ons. Ya, jadi player side masih belum ada deal juga, cuman ya menurut gua nih kalau misalnya seandainya udah coba ngomong sama Lyon harusnya sih ya si siapa si Malaysia ini udah oke gitu loh benar nggak ya nah, untuk bergabung dengan Manchester United tinggal masalah gaji doang which is harusnya nggak masalah gitu loh nggak terlalu mahal juga. Sepengetahuan gua si Tyrell Malaysia ini agentnya kalau nggak salah sama kayak Frankie De Jong deh ya kalau nggak salah ya jadi ini gua mungkin salah tapi kalau nggak salah sama dengan Frankie De Jong jadi sekalian kali ya ibaratnya ya jadi Tyrell Malaysia ini seorang left back. Makanya di title gue tanya, apakah ini panic buying? Ya, karena sekali lagi De Jong masih belum rampung juga, ya kan? Sampai detik ini, sorry ya, gue update sedikit. De Jong sampai detik ini masih belum rampung. Kabar terakhir ya kemarin itu si Romano bilang kalau ini udah deket banget ya deal ya 65 juta euro plus 20 juta euro. Kalau feeling gue sih 65 juta euro masih terlalu ya beda 20 juta ya dari harga cashnya si Barcelona. Menurut gue sih itu harusnya dinaikin ya baru bisa deal. Ya gue menurut gue sih ya Barcelona nggak bakal terima lah 65 plus 20 juta karena dia mau invest mau beli pemain lagi benar nggak? Jadi dia butuh cashnya. Um, tapi gitu masih belum deal. Cuman kita udah coba hijack Tyrell Malaysia ya. Jujur kalau gue bilang Frankie De Jong sih harusnya sih ya dalam minggu inilah harusnya deal seperti yang gue prediksiin lah minggu kemarin kan gue bilang kan dalam minggu depan ya atau Pak itu udah harus deal ya gimana pun juga udah terlalu lama ini Frankie De Jong punya deal dan Barcelona perlu duit juga ya jadi udah harus deal lah tapi yang menarik ya yang seru ya sebenarnya eh, kita lihat nih siapa yang ngedeal duluan ya Chelsea atau Manchester United ya kan Chelsea juga udah model Rapinha ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak ngerti transfer ya kan para buzzer glazer itu bilangnya oh Chelsea aja masih santai ya Chelsea lihat seberapa cepat ya Todd Bowley langsung udah masuk ke transfer langsung mau deal. Ya, itu perbedaannya lah ya. Klub kompeten sama klub inkompeten kayak Manchester United ya. Tapi anyway kita mau ngomongin Thailand Malaysia, apakah ini panic buying atau enggak? Gua nggak mau ngejudge dulu ya karena menurut gua ini masih early. Ya kalau dipakai sebagai left back, menurut gua kita nggak terlalu perlu ya karena sekarang ini ya mendingan 15 juta itu kan atau waktu untuk ngedeal itu kan bisa dipakai untuk ngedeal yang lain, untuk ngedeal DM atau yang lain. Benar nggak? Ya kita nggak perlu left back lagi. Jujur aja sih kita nggak perlu untuk sekarang ini ya. Dan biasalah orang yang ngomong soal proses atau apa itu orang yang sama yang bilang ah jelek Luke Shaw, ah jelek si Alex Telles, mendingan beli pemain baru ya kan selalu begitu tuh ya. Orang yang ngomong yang percaya sama proses selalu begitu ya. Satu satu musim jelek itu dibilang pemain jelek, benar nggak ya? Sama lah kayak Rashford, Sancho dibilang jelek kan benar nggak? Itu orang yang sama tuh yang ngomong yang teriak-teriak begitu ya, yang Buzzer Glazer tuh sama aja tuh ya, atau yang percaya sama pecinta jus lah, itu sama aja tuh semuanya ya. Um, tapi gue sih jujur nggak mau ngejudge dulu ya, walaupun menurut gue left back itu lagi bukan posisi kritis untuk di backup, ya, bukan posisi kritis sama sekali. Um, tapi yang menarik dari Tyrell Malaysia ini, walaupun dia main sebagai left back, tapi dia pakai kaki kiri juga, ya. Ini penting banget pakai kaki kiri. Artinya apa? Kita tahu Ten Hag suka pakai dia suka dia punya fullback bisa jadi inverted kali ya inverted fullback namanya inverted wingback jadi artinya bukan stay wide tapi dia nge-cut inside ya itu salah satu strategi yang suka dijalani Ten Hag ya di Ajax jadi fullbacknya itu cut inside pemain winger tetap stay wide ya nggak overlapping lah ibaratnya kan kalau beberapa kan kalau kita lihat kan kayak zamannya Ole kan uh, fullback tetap wide
winger tetap wide. Jadi masing-masing overlapping bisa saling kerjasama. Tapi kalau untuk Ten Hag dia kadang suka juga left back-nya, sorry, full back-nya itu cut inside, ya kan. Sementara yang stay wide itu wingernya. Jadi ini menurut gua sih, apakah dia ada rencana untuk memakai Tyrell Malacia sebagai right back? Pertanyaannya itu aja deh, ya. Kalau iya, menurut gua sih ini nggak panic buying, ya, nggak panic buying, ya kan? Karena kita tahu kita nggak nyari left back, kita nyarinya right back, ya. Dengan mau ngejual Aaron Wan-Bissaka, ya kan, Dalot stay, ya kan, dan juga Brandon William mau dijual, kita perlu kanan, ya, kita perlu kanan. Ya, jadi gua nggak mau ngejudge dulu, ya Tyrell Malacia ini panic buying atau enggak, ya. Apakah ini permintaan permintaan si Ten Hag? Nggak ada yang tahu, ya. Jadi kita nggak tahu nih apakah dia panic buying sekalian beli Tyrell Malacia atau enggak gitu ya, atau ini permintaan Ten Hag beneran, kita nggak bakal tahu ini. Ya, cuman kita lihat aja dipakainya di mana. Kalau Tyrell Malacia dipakai di kiri, berarti ini panic buying-nya Glazer. Ya, simple. Ya, karena nggak pernah gitu Ten Hag bilang dia perlu kiri, dan kita sebagai fans bola ya, fans Manchester United tahu gitu. Ya kan, kiri itu udah cukup cukup banyak. Ya, Luke Shaw kalau lagi gacor kayak tahun season 2021, sorry, 2020-2021 ya kan, pas zamannya Euro, itu dia bisa main terus gitu loh. Ya dia tuh bagus. One of the best left back in Premier League atau di Inggris lah, benar nggak? Lebih bagus dari Chilwell, jauh lebih bagus dari Chilwell. Ya dia tuh paling balance. Kita pace ada, ya kan, nyerang bagus, defense bagus gitu loh. Ya cuman masalahnya dia harus cover pantatnya Maguire aja, ya kan. Itu permasalahannya. Ya jadi tergantung, semua tergantung. Kalau Tyrell Malacia taruh di kanan, ya kan, jadi inverted right back, berarti ini masuk akal kalau gue bilang ya. Tapi tetap aja, ini deal menurut gue sih tetap berbau-bau panic buying ya dari Manchester United. Karena ya sekalian deh, ya kita tuh perlu tuh DM, central midfield tuh kita perlu ya. Mau DM ke box to box ya, kita perlu central midfield. Ya, gue nggak mau lihat lagi McFred musim depan, serius deh. Gue nggak mau lihat lagi McFred. Ya, sejago-jagonya Ten Hag, lu mau mengubah berapa pemain, benar nggak? Ya kan, Rashford perlu di apa di ini lagi lah gitu, benar kayak mojonya tuh perlu dibalikin lagi. Ya, tambah lagi dia harus ini McFred lagi, tambah lagi harus si siapa sih Maguire lagi. Kan susah gitu loh. Lu ngarepin Ten Hag we trust, tapi itu kayak nggak ngotak banget gitu loh. Pengen dia tuh ngerubah semuanya. Sama sekali nggak ngotak gitu loh. Jadi gue bingung sama itu Basel Glazer. Dan sorry aja ya Basel Glazer ya kalau lu nggak bisa komen lagi di channel gue karena gue blok lu gitu loh, bener ya. Gue blok lu karena ya lu tuh terlalu goblok gitu. Ya kan? Gue tanya, oh gimana nih kalau begini gitu. Nah, coba lu jelasin gue deh, ya gue salah di mana gitu. Gue mungkin salah, karena gue bisa salah bukan yang enggak. Tapi nggak pernah mau jawab, ya kan? Yang ada cuma nyepam-nyepam doang, ya kan, ngebikin apa, fans United yang benar gitu kan ya, jadi salah salah pikir gitu loh, benar nggak? Yang ada cuma nyepam-nyepam doang. Jadi kalau lu pengen ini tolong dikasih dong alasannya dong, benar nggak? Kenapa gue salah atas transfer Manchester United kali ini, ya kan? Karena sorry aja ya kalau lu bilang, oh pundit juga ngomong begini harus sabar, ya itu pundit, bodoh amat. Ini kacamata fans Manchester United gitu loh, ya. Lu fans Glazer ya jauh-jauh deh, bener. Ya, anyway, gue bilang sini deal berbau-bau panic buying, ya tapi harus tergantung lagi kita lihat Tyrell Malacia dipakai di mana, ya. Kalau dipakai di kiri, ya kan jadi cadangan juga akan Luke Shaw atau Alex Telles, ya udah ini panic buying 100%. Ya dan gua sih jujur sih gue ngelihat performa Manchester United kali ini gue lebih merasa ini panic buying, ya ini panic buying. Gue lebih mengarah ke sana, tapi gue nggak mau ngejudge dulu, gue nggak mau bilang dulu segala macam, ya. Kenapa? Karena ya dengan harga segitu atau kita tambah lagi duit berapa kita bisa beli di central midfield yang lain gitu loh, ya. Bisa beli 5 central midfield tuh banyak di harga 30 sampai 50 juta gitu loh. Kan lumayan 15 juta euro kita pakai untuk beli pemain central midfield. Ya terlepas di luar dari De Jong ya, di luar dari De Jong. Ya kan, mana itu rumornya kan orang bilang oh pengen fokus sama De Jong dulu baru beli yang lain gitu loh. Jadi kalau kita beli Tyrell Malaysia dulu left back, kayak nggak masuk akal kalau jujur aja sih juga kalau gue pikir ya, nggak masuk akal sebenarnya. Deal ini nggak masuk akal karena orang banyak gembar-gembar guring gitu kan. Ya kan, Basel Glazer banyak gemborin. Oh ya mau fokus De Jong dulu baru beli yang lain.
Tapi kok tiba-tiba ada deal Tyrell Malacia gitu loh, ya kan? Masuk akal nggak sih? Kalau tiba-tiba ada deal si siapa Sangare mau dibeli, ya itu lebih oh ya udah nih, ini bener nih strategi transfernya bener, ya kan? Kita perlu striker, kita perlu central midfield, dan yang terakhir kita perlu central defender. Tapi kenapa tiba-tiba ada left back mau dibeli, ya kan? Itu menurut gua sih posisi keempat tuh yang dari segi kepentingan ya. Central midfield, striker, sorry, central central midfield, striker, central defender sama right back. Empat posisi ini perlu beli pemain, ya kan? Tapi kenapa tiba-tiba belinya left back, ya kan? Jadi gitulah, ya. Pendapat gue tentang deal ini, gue nggak mau terlalu bilang ini panic buying dulu, tapi ini berbau panic buying menurut gue, karena alasan-alasan gue udah ngomong di video ini. Tapi kita lihat aja gimana, ya. Gue sih jujur lebih berharap, oh ada central midfield lain gitu kan, ya benar Kamara kayak sorry bukan Kamara udah selesai, Sangare gitu kayak atau siapa kayak gitu loh, ya karena kita nggak bisa pakai McFred lagi musim depan, karena kita nggak bisa pakai Maguire lagi musim depan, ya karena kita nggak bisa 100% ngandelin Ronaldo musim depan, dia main terus gitu ya, seminggu main 2-3 kali nggak bisa. Ya, jujur kalau mau ngomongin soal Anthony emang kalau sebagai striker atau apa itu gue masih lebih ini gitu loh ya. Tapi gue nggak tahu bakal dipakai sebagai apa gitu, lebih 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 tenang gitu. Tapi kalau Tyrell Malacia, gue rada ragu sama deal ini jujur aja. Ya, tapi gue nggak mau bilang ini panic buying dulu atau enggak gitu. Jujur gue nggak mau bilang dulu. Ya, karena hal-hal yang dulu gue sebutin. Menurut kalian gimana ya? Tyrell Malacia punya deal ya. Apakah itu deal yang bagus? Ya, kalau Basar Glazer mah pasti langsung bilang bagus, ini bagus ya kan, tuh kan kok akhirnya dibeli juga memainkan. Ya, udah lu ngomong sama siapa gitu bener nggak ya? Lu ngomong sama pecinta jus aja sama yang lain gitu atau sama yang apa namanya em, fans United yang ini gitu loh, positif vibe aja gitu loh, bukan di channel yang ini. Karena channel ini channel khusus fans Manchester United yang peduli gitu loh kemana arahnya kita punya football club ya. Paling itu dong bisa ngomongin. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.